potensi wisata yang tidak orang tahu di daerahmu dan harus kau promosikan ke saya. Tidak ada yang tahu. Kenapa perlu ada putrinya? Tidak cukup ke dinasnya? Sampai terlalu banyak yang mengurus, akhirnya tidak terurus. Karena kan tertinggal sekali Kilutim. Sampai orang dinas saja akui itu. Bawa saya itu sampah tak pulang. Apa sih susahnya bawa sampah tak pulang? Baru kita buang di rumah tak gitu. Jangan kasih kotor lingkungannya orang. Makanya aku bilang, yang kayak begitu-begitu itu wisatawan sampah. Are you ready? Alright baby, time is yours. Alright nice people, kembali lagi di podcast Time is Yours bersama Rizal Jamal. Kali ini agak beda, agak menarik. Bahkan saya harus mengganti baju. Ini baju dari Kit Project official buat teman-teman yang mau baju kayak ini, keren banget ini desainnya di sini. Kenapa seperti itu? Karena tamu saya ini, saya sudah lama pantau-pantau, hampir 5 kali reschedule lah. Ibarat kata sama dengan berapa kali itu perubahan PPKM, PSBB, darurat, transisi, sama dengan narasumberku ini. Luar biasa schedule-nya. Sudah ada di depan saya itu Duta Pariwisata Sulsel 2019. Adila Irfan. Halo kakak. Adila Irfan, halo kak. Akhirnya ketemu. Akhirnya setelah berapa purnama, berapa event, akhirnya kita ketemu di masa-masa corona. Betul. Berapa kali kemarin itu nih kak? Hampir 5-6 kali reschedule kayaknya. Astaga, salah aku ini. Biasanya tuh kakak orang antri mau jadi tamu di sini. Tapi khusus ini Putri Pariwisata luar biasa ini. Saya yang harus mengajukan proposal. Sampai 5-6 kali. 5-6 kali. Saya ini sebenarnya ini kak. Santai. Kakak Adila gimana kabar kakak Karebata? Alhamdulillah baju-baju jika. Jadi alhamdulillah. Kemarin saya lihat story itu padat sekali kayaknya, sudah mulai kayak seperti Aukarin, kayak Anya Geraldine, Titi juga. Ternyata lagi ada event. Betul. Event apa itu kakak? Pemilihan Putri Pariwisata Sulawesi Selatan tahun 2021. Jadi kemarin lengser mak dong kak. Dilengserkan? Betul. Di kudeta? Betul. Anda juga sampai di kudeta Bella. Dilengserkan kemarin. Dilengserkan artinya tugasnya sudah selesai ya? Alhamdulillah. Apa sih sebenarnya itu Duta Pariwisata kakak? Seperti apa sih sebenarnya sebelum bicara tentang siapa sebenarnya tamu saya yang cantik sekali ini, penuh karismatik dan aura. Asik. Very nice. Ini nih kalau saya nice people kalau ngobrol sama cewek, konsentrasi. Tadi sudah tadi saya catat ini kalimat-kalimatku langsung. Iya, langsung buyar dia semua. Itu Duta Pariwisata kayak apa sih sebenarnya tugasnya, perannya? Lalu seperti apa, kenapa pemilihannya modelnya kayak gitu? Boleh di-share sedikit kakak Adila? Mungkin saya ralat sedikit kak. Yang saya ikut itu pemilihan Putri Pariwisata. Jadi Putri Pariwisata. Bukan Duta? Bukan. Soalnya banyak yang bilang nih saya, kenapa saya bilang Duta tadi? Karena banyak bilang saya itu mirip Duta Sheila Shevan. Weh asik, yang apa ini? Kata-kata Duta nih. Tapi ini yang KW-KW-nya. Putri Pariwisata bukan Sulawesi Duta? Selatan. Betul, bukan. Oke. Itu kayak gimana sih sebenarnya? Jadi pemilihan Putri Pariwisata ini pemilihan putri yang memang dikumpul putri-putri dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan untuk menjadi representatifnya kak. Jadi kita semua itu mempromosikan pariwisata yang ada di daerah masing-masing. Terus dilombakan di provinsi mana-mana yang bisa bagus, dan kan ada kriterianya itu. Kalau jadi seorang putri pariwisata 4R. Oke. Yang kemarin saya dengar itu adalah 3B. Salah Beauty, itu. Brand, Behavior. Sekarang 4R. Betul. Rizal? Iya. Rizal, apalagi yang baru terpilih kemarin, Putri Ririn. Berarti ya. Oke, 4R itu apa sih? 4R itu roh, rasio, raga, dan rasa. Jadi untuk menjadi seorang putri pariwisata itu enggak gampang sebenarnya. Susah ya? Betul, harus miliki itu 4R tak. Yang pertama tadi roh. Roh itu kayak gimana? Hubungan tak sama Tuhan bagaimana? Rohani tak kak. Keren. Iya, karena kan kalau bagus rohani tak beda sama Tuhan, pasti bagus lah jalannya ke depan, mulus Yang kedua? Rasio. Pikiran tak. Bagaimana pikiran tak bisa kasih positive vibe terus ke orang-orang sekitar tak. Oh begitu di? Betul. Positive mindset, smart ya. Betul. Kalau bagus positive vibe tak, bagus rasio tak, positif pasti akan bagus di kedepannya itu kak. Kedepannya bagaimana cara tak juga berperilaku lah ke orang-orang kayak begitu. Itu bagian daripada rasio juga ya. Betul. Yang ketiga R. Rasio raga.
Raga. Penampilan. Bisa Penampilan. juga lihat Kak sekarang. Wih. Asik. Itu biasa kalau jalan gitu, Ya. pengen sekali kayak itu gandeng tangan tak sebenarnya. Wih. Kalau kuliah di jalan di Instastory, aduh pengen ku gandeng ini, tapi kadang insecure Kak. Kenapa biar insecure? Karena ceper Kak tuh. Saya juga biasa Ji. Kalau yang keempat, boleh. yang keempat Rasa. rasa. Betul. Itu kayak gimana itu? Bagaimana empati tak ke orang sekitar? Wih, sosial. Iya. Wih, keren Harus ya. punya rasa ke orang-orang sekitar. Itulah putri. Itu harus menjadi satu packagingnya menjadi seorang putri. Nggak boleh ada satu yang menonjol, misalnya raganya, wih cantiknya, perfeksionis, tapi rasionya agak-agak anu sedikit. Itu nggak bisa diloloskan. Nggak bisa Kak, harus berkesinambungan, harus balance Ki. Harus balance ya. Betul. Lalu kenapa 4R ini dibutuhkan dalam ekosistem pariwisata? Kan putri pariwisata. Iya. Seperti apa pengaruh 4R ini dalam pariwisata kita? Karena kan begini, kita Ya. sebagai ujung tombaknya, kita sebagai promotornya toh, Ujung tombak, ya? asik ditombak dia. Ujung tombak, oke. Kita sebagai promotornya, nama provinsi yang sudah nanti terpilihnya di provinsi itu ndak mudah Oke. untuk menjadi seorang putri pariwisata Yes. yang membawa nama provinsi ke tingkat nasional. Yes. Ndak mudah. Jadi harus balance Ki, karena nanti akan ada kerjasama sama Kementerian Pariwisata. Oke. Betul. Kerjasama. Betul. Maksudnya itu kerjasamanya terikat kontrak kakak atau hanya sekedar maksud saya apakah ada memang poin-poin ini yang kita kerjasamakan? Ini yang akan dikerjakan oleh para putri yang terpilih. Ada seperti itu kakak atau hanya sekedar bahasa-bahasa formal? Ada Kak. Ada. Kalau di yayasanku kan saya dibawa yayasan Eljon, Eljon. Yayasan Eljon Indonesia. Oh, yang biasa ada logonya di selendang. Nah, itu. kita lihat toh biasa yang warna biru, Iya, betul. penasaran apa ini logo hotel atau apa nih? Ternyata logo yayasan Iya, namanya Eljon. Betul, Eljon Indonesia. Eljon Indonesia, Iya. sebuah yayasan yang Sebuah yayasan yang menaungi seluruh perpejenan lah. Ada 15 lisensi yang dipegang. oke. Salah satunya Putri Pariwisata Indonesia. Dan itu diakui ya Diakui dari kementerian. dari kementerian. Betul. Oke. Karena nanti siapapun yang terpilih jadi Putri Pariwisata Indonesia itu yang dibawa ke luar negeri. Wish. Betul, dibawa buat bantu Pak Menteri Pariwisata itu untuk promosikan Ki. Iya, iya, Makanya biasa ada itu mungkin kita tahu Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Itu salah satunya. Betul, itu salah satu untuk bagaimana Putri Pariwisata bisa promosikan itu di luar negeri. Oke. Nah, pertanyaan kemudian sederhana kakak. Apa Kenapa kemudian kakak Adila ini mau ikut lagi tuh putri pemilihan putri pariwisata? Kok merasa selama ini tidak merasa jadi putri kok kak? Iya sih. Tapi asal daerah tak apa? Saya kemarin wakil Lu Timur, Kabupaten Luwu Timur ya. Wah, perbatasan nih. Jauh sekali. Ujungnya ujung nih Pak. Ujung paling ujung. Buat teman-teman yang tidak pernah ke Sulsel, kalau teman-teman ke Sulsel baru berkunjung ke Luwu Timur, ini termasuk kabupaten yang cukup luas. Iya, Kaya akan potensi sumber daya alam, betul. termasuk di sana kelapa sawit. No, Bukan ya? Lu Utara itu Kak. Oh, Luwu Utara kelapa sawit. Betul. Luwu Timur itu Nikel, tambang nikel. PT Vale ya. PT Vale. Adakah PT Vale? Ada kan? Ada kan dong. Atau selain nikel apa lagi di sana? Ada salah satu pariwisata yang mungkin banyak orang belum tahu Kak. Apa itu? Danau terdalam di Asia Tenggara itu adanya di Luwu Timur, Danau Matano. Mungkin kita dengar di. Matano, Festival Danau Matano. Nah, itu kan sempat ada tahun 2018. Betul. Iya. Sempat saya diundang waktu ulang tahunnya Luwu Timur itu Festival Sungai Malili. Oke, ya betul. Pernah saya hadir di situ. Saya di atas kapal itu jadi host di situ. Asik Nah, sekali. Tommy waktu itu kakak Adila umur berapa? Nggak, saya kurang tahu. Iya, kayak kelihatan masih muda sekali Kak. Iyalah. Kakak Adila, jadi kemudian kenapa kita mau terjun Jadi Putri Pariwisata. putri pariwisata? Sebenarnya ini ada lanjutanku Kak. Sebenarnya. Masih mau daftar lagi Putri ya. Saya spill me di sini nih barusan ini. Barusan di tempat ini. Betul. You ngomong ini. Saya tidak pernah ngomong-ngomong sama orang. Wah, luar biasa spesial. Kecuali orang tua ya, karena kan orang tua yang support. Jelas. Tapi kalau di publik baru ini. Baru ini. Apa itu? Insya Allah akan join Putri Indonesia 2021. 2021. Doakan ya. Doakan pastilah. Kita doakan corona juga mulai juga. Amin. Biar kita juga enak nontonnya. Tuh tidak ada masker-maskeran. Iya, capekku saya juga kemarin Poso, Betul. Lebih nyesek ya daripada ditinggal doi pas lagi sayang-sayangnya. Oh Tuhan. Aduh.
Nggak bisa aku saya kalau narasumberku cerita begini. Oke, terus ada lanjutannya yang ke depan nanti goalsnya mau ke sana. Iya. Tapi yang melatar belakangi kenapa Kakak Adila mau ke situ? Apa Ke sih? Putri Pariwisata. Apa sih yang kemudian, saya mau ikut deh. Saya merasa kayaknya bisa Kak begini deh. Apa yang melatar belakang? Diajak kah? Atau memang sejak kecil sudah diajari sama orang tua atau mungkin sudah dibiasakan? Atau memang Kakak Adila ini memang suka tampil, suka dilihat, suka caper gitu? Suka kami yang caper, tapi enggak caper sama cowoknya orang. Wih, kerasnya nih warna. Oke, terus. Kenapa mau join Putri Pariwisata itu Kakak? Yes. Karena sebenarnya tahun 2018 saya juga ikut pemilihan Putri Pariwisata, cuman wakili Palopo. Iya. Oke. Rezekinya cuman sampai masuk 5 besar. Yes. Terus ikut lagi tahun 2019 wakili Lu Timur. Nah, di Lu Timur itu sudah wakili Lu Timur terpilih di sini. Yang melatar belakangi sebenarnya itu bilang nggak gini. Saya perempuan, merasa Kak diriku cantik dong pastinya. Tapi kalau orang tidak tahu Kak siapa, cantik biasa tanpa ada personal branding, kayaknya sia-sia. Dan saya juga suka pariwisata sebenarnya. Suka traveling. Betul. Saya juga mau bantu kemarin Lu Timur itu promosikan, dan alhamdulillahnya Lu Timur kan enggak pernah masuk Kak untuk pariwisatanya itu masuk 10 besar destinasi yang ada di Sulawesi Selatan. Alhamdulillahnya kemarin waktu sempat ketemu sama Ibu Gubernur, waktu itu masih Ibu Lis. Akhirnya masuk 10 besar. Iya, di urutan ke-10. Pengaruhmu itu luar biasa. Alhamdulillah. Yang selamanya tidak pernah dilihat-lihat ini masuk. Iya kodong, betul. Wah, luar biasa pengaruhnya Putri ini. Bantu, harus kita membantu Kabupaten Siapa lagi kalau bukan kita tuh Kak, harus kita jadi agent of change. Betul. Asik. Kelihatan banget mahasiswanya ini juga. Betul. Masih mahasiswi itu? Masih mahasiswi. Semester akhir. Oke, ini semester akhir biasa itu kalau bukan 8, 10 udah belas. Kalau ditanya semester berapa? Semester akhir kasihan. Oh, itu yang melatar belakangi salah satunya ya. Kakak Adila memang sudah terbiasa dengan itu, suka punya memang passion di situ. Iya, passionku di pariwisata. Doakan saya jadi menteri pariwisata. Wis, tinggi sekali kayaknya mimpiku. Saya doakan kalau saya jadi presiden. Oke, kita sama-sama kerjasama nanti. Oke. Saya presiden, saya angkat. Oke, terus apa pelajaran paling berharga yang Kakak Adila dapat setelah kemudian mengikuti rangkaian proses, sempat di 2018 ikut, lalu di 2019 rezekinya terpilih tingkat provinsi. Apa pembelajaran berharga yang kau rasa penting kau share ke teman-teman ini, Kakak? Mungkin kan kemarin baru pemilihan tuh Kak, satu jikan juaranya. Mungkin teman-teman yang kemarin belum sempat terpilih, jangan pernah putus asa lah. Oh begitu ya? Iya, jangan pernah putus asa, terus gali potensinya dulu pariwisata. Karena kemarin tuh Kak banyak sekali saya tanya, bilang ke apa potensi terbesarnya di daerahmu? Dia bisa kita jawab, tapi saya tanya begini, apa potensi wisata yang tidak orang tahu di daerahmu dan harus kau promosikan ke saya? Tidak ada yang tahu. Batenya semua sebut yang sudah miku tahu. Bilang ke apa gitu? Orang bisa tahu jika kalau itu yang kau sebut. Janganlah. Berarti itu masuk di rasio ya? Iya, pemikiran toh Kak. Tidak ada R2-nya ya? Rasio 4. Oh seperti itu nih? Iya Kakak. Oke, terus seperti kan saya selama ini begini Kakak. Apa ini itu? Kan pariwisata satu. Ada duta pariwisata kadang-kadang, ada putri pariwisata berjenjang kabupaten, provinsi sampai ke nasional. Bahkan tingkat dunia. Tingkat dunia ada. Kalau Miss Universe itu duta atau putri? Putri. Oh, Miss Universe. Iya, dia lanjutan dari pemilihan Putri Indonesia. Putri Indonesia. Kalau Miss World? Dia lanjutan dari Miss Indonesia yang diadakan di salah satu stasiun TV. Kadang-kadang tak boleh-boleh juga. Pakai bedanya ini semua guys, Miss Universe dan Miss World. Itu kan ada Kakak tentang pariwisata. Aduh, iya kan? Terus banyak sekali orang, ada pelaku pariwisata, ada pemerhati pariwisata, apa segala macam. Sebenarnya kenapa begitu banyak orang ataupun hal-hal yang dilibatkan dalam mengurusi pariwisata ini sampai perlu ada putrinya? Saya kadang-kadang protes, kenapa tidak ada putranya, kasihan. Jangan salah, ada ya? Ada dong. Berarti saya yang tidak update. Bahaya ini. Tidak ada putra pariwisata. Ada putra pariwisata. Tapi kenapa yang update terus itu di putri di? Iya, saya sebagai putra merasa tersinggung ini.
bisa tonnya sebenarnya jadi putra pariwisata ini. Masa? Makin daftar dia, saya daftar begini. Kayaknya tidak ada 4 R yang memenuhi itu. R itu nama aku, Rijal saja. Kenapa begitu kakak? Maksudnya potensi apa yang sebenarnya yang seperti apa peluangnya nih pariwisata sehingga perlu memang dikeroyok? Karena kan industri pariwisata ini sebenarnya industri yang bisa bantu perekonomiannya Indonesia. Contohnya, misalnya orang-orang ketika wisatawan mancanegara itu datang ke Indonesia, pasti kan bawa uang, pasti mau liburan. Di situ bisa terjadi perputaran ekonomi. Bantu juga orang-orang di sekitar, bantu UMKM yang ada di sekitar objek wisata itu. Seperti itu, Kak. Kenapa perlu ada putrinya? Tidak cukup ke dinasnya? Tidak cukup ke kementeriannya? Ada lagi itu istilah Badan Promosi Pariwisata. Ya kan? Betul. Maksudku kenapa begitu banyak, Kakak? Sehingga kadang-kadang kita ini jangan sampai terlalu banyak yang mengurus, akhirnya tidak terurus. Iya di kepala aku begitu, Kakak. Asik. Kayaknya juga orang-orang yang ini nanti pasti dia pikirnya kayak begitu. Nah, iya. Coba Kakak Dila boleh kasih paham saya kenapa perlu banyak begitu? Perlu banyak, apalagi kan harus ada putri tadi kita bilang bertanya kayak kenapa harus ada putrinya? Karena begitu tidak cukup ke dinasnya saja. Betul. Karena putri, kenapa harus ada putri? Karena di mana-mana kan itu kayak manusia, apalagi laki-laki. Suka kilat yang cantik-cantik toh kayak saya contohnya. Betul. Laki-laki tuh makhluk visual. Betul, makhluk visual. Kalau misalnya perempuan cantik terus cerdas yang dikasih maju untuk misalnya pembukaan ini di luar negeri, toh Kak, pasti lebih menarik ki audiens untuk mau dengarkan apa isinya. Tapi kalau misalnya kayak kepala dinas yang tua memangnya kita tertarik ki kasih tanya ki. Tidak tertarik. Makanya. Apalagi kalau kaku sekali. Betul. Itulah perannya putri salah satunya. Perannya putri begitu. Bagaimana kita bisa attract wisatawan. Betul. Biar mau datang di Indonesia. Apa manfaat yang kau dapat setelah kau jadi putri pariwisata secara personal branding? Asik. Banyak sekali sih, Kak. Salah satunya bisa Kak. Ada Kak di sini toh? Betul. Sebenarnya bukan ki putri pariwisata aku DM. Makanya. Iya betul. Banyak juga Kak. Kemarin beberapa kali sempat kerjasama sama kementerian. Kementerian Pariwisata. Alhamdulillahnya dipercayakan jadi salah satu delegasi. Kemarin ada acara itu namanya ACAM. Jadi di situ kumpul semua kasat se-Asia Tenggara. Untuk meeting di Bandung kemarin disuruh Kak jadi perwakilan Indonesia untuk Kamboja. Perkenalkan 10 Bali baru. Kemarin yang saya perkenalkan itu Likupang. Iya, karena kan Sulsel kurang belum masuk. Likupang itu yang terletak di Sulawesi Utara. Iya. Kan Sulsel belum masuk. Kok perkenalkan gitu? Iya, untuk semua yang ada di meja itu, yang dari Kamboja ada kasatnya, ada juga pokoknya semuanya lah. Jadi bahasa Inggris kok? Iya, bahasa Inggris Kak. Oke, sekarang saya mau tes boleh? Saya minta Kakak Adila perkenalkan siapa dirimu, kau dari mana, kau jelaskan tentang apa potensi pariwisata Sulawesi Selatan pakai bahasa Inggris. Durasinya 1 menit aja. 1 menit? 1 menit. Kenapa sedikit sekali? Ya, asik. Pendek. Gokil. Nggak apa-apa 1 menit. Biasanya itu kadang-kadang lebih singkat, lebih susah. Asik. Okay, everyone, let me introduce myself. I am Adila, Adila Mali Irfan. You can call me Adila. I'm from South Sulawesi and as Miss Tourism South Sulawesi 2019. Potential of South Sulawesi, one of potential destination of South Sulawesi is Matanolek. Matanolek is the deepest lake of Indonesia and then Asia Tenggara. You can come to Esluwu to get new experience in Matanolek. Okay, if you apa ya? Memang beda kalau depannya Kak Menteri lancar Kak. Kenapa depan tak agak sedikit deg-degan kan nih? Depan kamera. Oh iya. Pengaruh kamera. Asik. It's okay, very good. Kayaknya bagus kalau kita podcast bahasa Inggris ini. Caleda. Nanti yang nonton kayak semua tuh orang-orang luar enggak apa-apa gitu.
supaya dia mengerti. Asik. Because why I would like to using English because I was English department student Hasanuddin University. Okay. So Me too. automatically automatically. the best of the best. Ternyata saya lebih grogi ternyata. Kakak, lalu sekarang kenapa ada event pemilihan Putri Pariwisata tingkat provinsi, mungkin provinsi lain? Tapi ini kan masa pandemi. Iya. Siapa yang mau datang di tempat wisata dalam suasana seperti ini dengan begitu banyak pembatasan, dengan beragam macam istilah? Menurut saya pemilihan ajang Putri Pariwisata ya hanya sekedar seremoni belaka. Aduh. Kak, bagaimana caranya orang datang? Itu begitu banyak persyaratan, apakah segala macam, apalagi mau wisatawan luar negeri. Domestik saja kita masih pikir-pikir, apalagi perlu dicolok-colok. Tell me. Untuk datang ke ajang pemilihannya nih Kak atau ke destinasinya? Ke destinasinya. Iya. Kan sekarang pemerintah sudah terapkan CHSE. Apa itu CHSE? CHSE itu jadi kelanjutannya dari 7 Sabta Pesona Kementerian Pariwisata. CHSE itu cleanliness, terus safety, healthy, dan environment sustainability. Oke. Jadi di situ kalau ada sertifikatnya untuk dapat CHSE, aman Miki datang ke destinasi wisata, jangan mikir ragu karena ini kan memang langsung dari kementerian dan memang orang kementerian itu langsung turun. Berarti orang kementerian ini mensertifikasi tempat wisata. Betul, tempat wisata tidak hanya tempat wisata Kakak, tapi semua yang berlabel pariwisata seperti rumah makan. Kuliner. Rumah makan kan betul. Kulinernya ya. Harus ada CHSE-nya. Tempat oleh-oleh. Tempat oleh-oleh. Okay. Bahkan masjid pun sekarang itu kalau di daerah-daerah destinasi wisata harus tersertifikasi secara CHSE. Tapi kalau kemudian tersertifikasi begitu berarti ada misalnya tempat wisata nih yang disukai oleh masyarakat. Anggaplah destinasi baru, tapi tidak tersertifikat CHSE. Berarti tidak boleh didatangi. Jangan dulu. Saranku jangan dulu. Kenapa? Karena kan takutnya nanti menimbulkan kerumunan Kak. Oke. Kalau ada kerumunan nanti bisa-bisa disoroti kodong itu destinasi wisatanya. Kalau disoroti nanti bisa-bisa ditutup, dilarang ke orang ke situ. Padahal kalau dipikir bagus Ki untuk perputaran roda ekonominya, bagaimana Mi? Oke. Seperti itu Kak. Seperti itu. Jadi memang perlu distandarisasi semua ya. Betul, harus. Termasuk hotel juga. Harus hotel. Kayak ini kita di Hotel Amaris Panakukang. Keren. Ini sudah ter-CHSE berarti. Karena kita sudah bisa ada di sini dan Iya, sebagainya. betul. Lengkap, macam-macam. Tapi kayaknya memang bagus kini hotelnya Kak. Weish. Karena tadi juga tuh pas turun Kak dari mobil belum pakai masker. Ditanya emang kayak bilang, "Boleh Bu, bisa pakai maskernya dulu." Keren sekali tuh ini hotelnya, luar biasa, mantap. Luar biasa, dahsyat. Apalagi tadi Pak Jiam datang. Tadi Jiam datang. Semoga Pak Jiamnya nonton. Oh, pasti. Nonton. Berarti kalau begitu Kakak Dila, iya. Saya mau lihat opinimu ini. Kita kan Bali sebagai bisa dikatakan adalah the most lah ya untuk Indonesia. Betul. Tempat wisata. Rata-rata orang kalau mau berwisata selalu goalsnya ke Bali lah. Iya. Sulsel juga menjadi salah satu. Tapi Bali itu number one lah kira-kira. Karena kita juga orang Sulsel mau ke Bali. Iya, kan? betul. Begitu. Pernah saya ke Bali itu Kakak, kalau tidak salah September atau Agustus Kakak. Saya datang ke sana, itu sudah masa Corona 2020 tahun lalu. Itu saya bilang betul-betul tidak. Saya sudah berapa kali ke Bali, tapi ketika saya ke Bali, saya kayak bukan ke Bali begitu. Kenapa Pak Dek? Karena saking kosongnya Kak. Saking kosongnya, saya itu sedih nangis. Tempat favorit saya yang biasa kumpul-kumpul di coworking space di sana anak-anak muda, itu tidak ada orang sama sekali. Saya bilang mau makan apa ini Bang? Iya betul. Begini, Pak. Saya bilang ini Bali loh yang memang menggantungkan hampir berapa puluh % lah ya dominan dari pariwisata. Gimana kemudian gara-gara Covid ini terdampak sekali. Bagaimana kemudian tempat-tempat wisata yang lain Kakak toh? Yang selain Bali, anggaplah kalau kita di Sulawesi Selatan ini Makassar, Toraja, Bira dan sebagainya, itu pasti juga akan jauh lebih terdampak. Betul. Apa sih opinimu ini Kakak Adila, pendapatmu, your opinion about this Covid dengan langsung kena terdampak ke pariwisata? Apa sih unek-unekmu tentang Covid dan soal pariwisata ini? Unek-unekku sebenarnya lengser mak tuh jadi bisa mak beropini. Ya itu. Mungkin pemerintah ini jangan terlalu bagaimana kok dong terlalu ketat. Ke orang-orang kan kalau keluar juga pakai masker. Semuanya napatuhi protokol kesehatan. Kan sekarang 6M bukan lagi 5M, ditambah ke 1 itu Kak. Dilarang mengurangi makan bersama.
Kok di situ bagaimana mi tahu orang bisa bersosialisasi kok tidak ada mi itu. Nah, kalau untuk pariwisatanya sendiri saranku mungkin dari saya sebagai generasi milenial dan juga pelaku pariwisata, jangan dulu terlalu bagaimana sekali, apalagi orang-orang yang sudah vaksin kodong. Apa mama kemarin ada janjinya bilang kalau misalnya sudah vaksin jadi bebas mi. Betul sudah miki vaksin? Alhamdulillah belum. Kenapa beda? Belum dapat gilirannya. Oh, belum dapat gilirannya. Iya, maksudku saya tidak usah terlalu bagaimana sekali kalau sudah sudah vaksin juga orang, terus habis itu patuhi protokol kesehatan. Bagaimana Indonesia mau maju kalau begini-begini terus? Orang-orang di luar sana, orang-orang di luar negeri itu kan sudah tidak terlalu napusingi mini COVID. Jadi mereka di negara mana itu kemarin kakak yang bebas media pakai ini? Iya, kemarin kita nonton Piala Eropa. Nah, itu di stadion itu. Wow, nggak pakai masker orang. Di Hungaria salah satunya. Itu karena tapi balik lagi juga sih sama masyarakatnya, kalau sudah ada kebijakan dari pemerintah kayak begitu, patuhi jangan juga batu telinga, tidak mau patuhi semua protokol-protokol, tidak mau patuhi semua aturannya pemerintah. Pasti bagus sih. Oke. Jadi terasa sekali ya dampaknya nih COVID. Iya, terasa sekali Kak. Terus apa plan-plannya Kakak Adila ini sebagai putri pariwisata? What will you do sebagai putri pariwisata 2019? Tentu kan bukan berarti sudah lepas mahkota itu, bukan berarti tidak bergelut lagi dalam dunia pariwisata. Tentu semakin kan. Apa sih sebenarnya ide-ide menarik atau ide-ide baru dari seorang Kakak Adila Irfan mengenai perkembangan atau ingin membangkitkan potensi pariwisata? Iya, apa sih yang segar-segar dari kita? Di sini juga saya spill sedikit Kak. Barusan ini di sini 2 kali ini kita begitu. Luar biasa memang ini. Oke. Jadi ada kerjasama sama Dinas Pariwisata Provinsi. Kemarin itu Pak Menteri Pak Sandiaga Uno kan datang ke Ramang-Ramang bawa Atta Halilintar toh. Betul. Nah, jadi ini ada 10 nanti kabupaten kota yang akan dikunjungi. Pertama tidak masuk ke Lutim. Tapi minta Kak sama Pak Kabit, saya bilang kenapa Lutim tidak dimasukkan padahal Lutim ada semua fasilitasnya. Saya tahu Pak Sandiaga Uno, siapa tahu Pak Sandi nonton. Saya tahu Pak Sandiaga Uno itu cepat capek. Nggak bisa kalau perjalanan darat yang jauh. Saya bilang begini, saya minta sama orang pariwisata, saya bilang kenapa tidak Sorowako? Sorowako kan ada bandaranya, walaupun memang bandara milik Vale. Iya, swasta. Perusahaan. Tapi kalau misalnya mau saya bantu kemarin saya tanya mi yang bisa bantu dibawa Pak Kepala Desanya, saya bilang bicara kalau memang serius mau datangkan Pak Sandi di sini. Nah itu salah satunya kakak yang mau saya bangun kodong dibawa nanti untuk objek wisata lebih dikenal lagi. Betul. Karena kan tertinggal sekali Lutim, sampai orang dinas saja akui itu. Orang dinas saja akui. Iya, tertinggal Lutim. Berani nggak bicara begini? Tertinggal Lutim Murdi. Untuk pariwisata ya. Untuk pariwisata. Untuk pariwisatanya tertinggal sekali, entahlah mungkin pemerintahnya mungkin atau karena mindset atau karena mungkin menganggap pariwisata di Lutim tidak terlalu besar di income-nya masuk. Kenapa tidak terlalu besar income-nya masuk? Karena mungkin ini karena ada Vale. Iya, ada skala prioritas. Mungkin ekonomi yang lebih banyak masuk itu mungkin sumber daya alam, potensi-potensi alam, mungkin perkebunan, mungkin nikel, tambang dan sebagainya, sehingga pariwisata itu tidak menjadi. Saya itu banyak keresahan tentang pariwisata kan. Nah, makanya menurut saya mengemas promosi ya, terutama karena saya bergerak dalam dunia konten, mengemas promosi pariwisata itu nggak bisa lagi dengan cara-cara dulu kalau bagi saya. Iya, memang contohnya cara-cara dulu. Sabar, baru semua jelas. Oh iya, nggak sabar kok saya dengar Rika pariwisata excited Kabela. Model-model lama, contoh misalnya. Kenapa misalnya kita lihat Pak Menteri, dia aktif sekali. Betul. Terutama di konten. Iya kan? Kita lihat kan bagaimana dia membangun komunikasi dengan beberapa influencer, selebgram dan sebagainya. Betul. Saya kemarin ketika datang itu Atta Halilintar, saya excited banget. Tapi sebenarnya ada beberapa opini-opini kritis yang datang. Maksudnya begini, sekelas kementerian saja Pak Sandi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membutuhkan sosok kreator ataupun influencer, apapun namanya lah, YouTuber seperti Atta Halilintar untuk mempromosikan pariwisata.
walaupun mungkin kita tahu Atta Halilintar mungkin core-nya enggak terlalu di situ. Ya atau core-nya enggak terlalu ke pariwisata. Konten-kontennya. Yang maksud saya adalah kenapa tidak dicontoh Pak Sandi ini oleh gubernur, bupati, wali kota, libatkan juga konten creator, YouTuber dan sebagainya. Salah satunya seperti kakak di. Contoh saja. Misalnya kami diundang di Luhut Timur, saya collab dengan Kakak Adila. Betul. Untuk mengemas ini. So I make a vlog video, ya kan, di Danau Matano misalnya. Itu dengan gayanya saya Kakak. Dengan kemudian kolaborasi sama Kakak Adila. That's why saya selalu tertarik undang teman-teman putri atau mungkin juga putra yang konsen ke sana. Karena saya begini, kalau mau meningkatkan pariwisata, mengurusnya, mempromosikan itu jangan by bisnis. Jangan terlalu by bisnis. Memang betul-betul campaign bahwa di tempat wisata kita ini selain ada hal-hal yang sifatnya bisa kita nikmati secara kasat mata, tetapi memang ada nilai juga di sana. Betul. Kenapa danau ini disebut Danau Matano? Kenapa? Apa cerita di belakangnya? Butuh banyak storytelling. Butuh banyak story-story yang kita. Kenapa Borobudur kita mau datang Kakak? Karena ceritanya yang kita bikin menarik. Dibikin dalam satu malam. Betul. Menurut saya itu yang kurang di Sulsel. Cerita-cerita itu kurang. Mungkin ada ceritanya Kakak Adila, tapi tidak dikemas. Betul. Untuk pariwisata Kak, apalagi ya mungkin betul apa yang tadi kita bilang, harus memang melibatkan semua konten kreator karena kan ini memang zamannya era digital. Iya, semuanya bohong lah kalau ada generasi milenial yang tidak pernah buka YouTube, tidak ada sosial medianya, tidak ada TikToknya, apalagi kayak Kakak Rijal ini ada baru-baru FYP kemarin TikToknya. Baru-baru FYP, bukan di prestasi luar biasa itu Kakak. FYP TikToknya. Terus maksudku saya juga ya libatkan mila konten kreator yang ada di daerah gitu. Karena kan banyak juga sebenarnya generasi milenial yang kreatif. Karena kalau bukan menyepelekan atau menyudutkan orang dinas, tapi lebih inovatif kalau konten kreator. Makanya bukan menghilangkan peran tapi bersinergi. Nah, dinas perannya mana, ajak kolaborasi. Itu kalau kita melihat pariwisata memang sumber kekuatan ekonomi Kakak. Betul. Tapi kalau tidak hanya sekedar seremonial, sekedar mengerjakan apa yang memang menjadi schedule, tidak ada inovasi. Makanya saya berharap Kakak Adila bisa nanti ke depan bersama dengan putri pariwisata yang lain, entah itu kabupaten skalanya atau apa, itu bisa bikin atau ciptakan inovasi. Siapa tahu Kakak Rijal ada ide-ide nanti saya calling mami. Betul. Nanti kita baku WhatsAppan, ngobrol-ngobrol. Makanya perlu kita kemas Kakak. Itu. Saya berharap kita sudah datang jauh-jauh dari Luhut Timur ke sini. Next harus balas kunjunganmu ini. Asik, harus dong. Saya harus datang lagi ke Luhut Timur. Wajib datang, atau nanti bagaimana kalau saya aturkan pas datang Pak Sandi Luar biasa memang. Rencana insyaallah jadi. Anda tidak hanya cantik tapi Anda jago magol lah ya. Gola. Itu skill juga itu loh. Jago magol tapi dari cowokku Kak bagaimana dong? Serius ini? Serius. Anda jangan bohong. Enggak bohong. Pernah lihat Kak snapgram cowok kecuali teman-temanku Itu karena mungkin kita yang selektif ya. Enggak selektif. Atau ada kriteria tertentu. Atau memang dia harus juga putra pariwisata. Dan datangnya begitu. Atau harus tajir melintir. Enggak ji Kakak. Atau apa gitu. Enggak ji. Yang penting bisa aja tanggung jawab. Sama good looking lah. Minimal kok saya bawa tuh sama good dompet. Apa ini? Kalau tanggung jawab tadi kriterianya saya masuk lah. Asik. Terus? Tapi kalau good looking mulai agak pudar. Pas kita bilang good dompet kayaknya saya sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Ngerinya. Kakak Adila, apa yang mau kau sampaikan ke stakeholder tentang atau ke para para pelancong atau ke para penikmat pariwisata, seperti apa yang harus kita lakukan untuk mendukung potensi pariwisata kita ini? Karena kenapa saya harus undang Kakak Adila dan mungkin ke depan saya undang lagi beberapa teman-teman yang lain, entah itu putri ataupun duta atau apapun lah namanya. Karena saya kira banyak sekali terdampak gara-gara COVID ini, banyak sekali pelaku-pelaku kreatif yang kemudian tidak dapat kesempatan punya karyanya dinikmati. Betul. Di sana hilang mereka yang desainer. pengrajin, ya kria dan sebagainya. Apalagi wisata kuliner.
itu hilang men. Hilang. Kemarin waktu ke Bali kita rasa juga. Aduh, saya bilang mereka kerja apa ini kalau begini Pak? Makanya sampai macam-macam lah, ada yang kemudian banting setir jadi ini macam-macam lah. Iya, banyaknya kodong banting setir sekarang Kak. Jadi maksud saya profesi-profesi itu hilang. Saya orang seni pertunjukan, performing arts. Kah? Iya, saya orang teater. Kami bisa tampil teater kalau kemudian ada kunjungan wisata salah satunya. Iya, betul. Ya, teater menampilkan potensi atau nilai-nilai kearifan lokal kita. Tapi gara-gara Covid nggak ada lagi. Nggak ada hilang. Iya. Bicara pariwisata kita juga bicara seni budaya di sana. Betul. Selama ini selama Covid mana ada lagi orang mau bicara tentang kesenian, bicara kebudayaan. Betul. Semua orang fokus ke ekonomi dan kesehatan. Iya, pasti fokus untuk bagaimana bisa lanjut hidupnya kodong dulu. Padahal salah satu untuk menaikkan imun adalah melalui entertain. Betul. Melalui kesenian. Betul. Setuju ya? Setuju. Oke. Nah, kalau dari Kakak Adila itu dari saya tadi. Kalau Kakak Adila apa sih unek-unek yang mau Kakak Adila sampaikan ini sebagai closing statement? Mungkin untuk ya tadi yang sudah saya bilang, untuk pelancong-pelancong dulu kalau misalnya mau datang, lihat dulu baik-baik. Di situ ada sertifikasi CHSE-nya belum. Kalau misalnya belum, jangan dulu datang, tunda Tapi tetap kalau misalnya mau datang, tetap patuhi protokol kesehatan. Yang itu 6M. Terus jangan takut berwisata, dan wisatanya di Indonesia aja. Oh begitu deh. Harus. Jangan dulu keluar negeri, mentang-mentang Turki sudah terbuka penerbangannya untuk internasional. Betul. Jangan dulu. Di Indonesia dulu kita sama-sama saling membantu. Saling support ya. Betul. Untuk apalagi pelaku pariwisata yang mungkin terkena sekali dampak Covid-nya ini. Kita bantu dengan datang ke daerah destinasi tersebut. Mungkin dia jual-jual, walaupun dia jual cuman keripik atau apa, beli saya. Apa sih susahnya kayak 5.000, 10.000. Yang penting kodong bisa bertahan hidup. Kita kan masih ada wanta untuk bisa pergi-pergi ke destinasi wisata tersebut. Di situ kami juga peranta. Manusia itu begini Kak. Manusia kan kayak manusia. Jangan pernah takut habis uang tak karena sedekah. Betul enggak? Betul. Begitu dari saya. Dan itu yang bisa kita lakukan di tempat pariwisata juga. Iya. Di industri pariwisata. Jangan pernah takut. Kalau misalnya memang harus datang karena kan memang jenuh gitu Kak. Kalau di rumah terus. Bosan, asli sekali bosan. Iya. Kalau di rumah terus jenuh kalau memang mau datang saling membantu kodong nanti di sana. Dan saya berharap juga teman-teman kalau datang di tempat wisata, kalian kan punya handphone. Tidak ada salahnya Instastory. Betul. Promosikan. Betul. Biar kemudian orang bisa juga datang. Betul. Itu paling penting. Itu paling penting. Yang saya juga biasa rasakan itu kebersihan. Iya. Jangki buang sampah. Itu kodong kemarin Kak. Ikut Kak webinar, ikut. Asik. Salah satu. Ikut webinar sebagai narasumber. Karena banyak tuh orang ikut webinar peserta bos. Jadi perjelas dulu. Narasumber kemarin di webinar tentang pariwisata dan lingkungan. Banyak sekali itu orang-orang yang masih buang sampah. Padahal tempatnya ini asri indah nyaman pokoknya ada semua sabta pesonanya bersih. Yes. Cuman ada sebagian orang yang sorry mami ini teman-teman saya bilang juga sampah karena kita buang sampah di situ. Maksudku saya kenapa tidak, kalau memang pada tidak disediakan salah satu amenitasnya yang ada di situ tempat sampah, bawa saya itu sampah tak pulang. Apa sih susahnya bawa sampah tak pulang, baru kita buang di rumah gitu. Jangan kasih kotor lingkungannya orang. Makanya aku bilang yang kayak begitu-begitu itu wisatawan sampah. Sorry mami ini kasar betul, Kak. Lengser mak kodong. Iya. Jadi ya terserah opini kok Kak. Betul. Itu opini pribadi. Betul. Luar biasa. Oke Kakak Adila, thanks banget udah datang. Mudah-mudahan saya bisa. Bagus saya. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung ke tempat. Lu Timur harus datang ke Lu Timur. Kalau perlu seluruh raya lah. Iya, wajib Tanah Lu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan saya bisa datang ke sana, dan yang paling penting Kakak Adila selalu semangat, stay safe, stay health, dan selalu tambah wawasan. Harus bahagia juga Kak. Harus bahagia juga, tetapi biar bagaimana harus bahagia kalau pasangan tidak ada itu memang susah. Aduh, siapa tuh ada tiba-tiba di sini. Supaya untuk menanti pasangan itu nanti Kakak Adila boleh sembari menanti boleh makan bolu rampah. Asik. Supaya enak perasaan tak. Iya, belum pernah coba itu bolu rampah. Makanya sebentar kita hajar ini. Asik. Apalagi kita ditemani dengan rapid the mineral. Ini sudah bebas COVID karena namanya rapid antigen. Rapid the mineral. Tapi tidak ditusuk dulu toh Kak, baru minum. Ini langsung minum. Itu langsung coba minum. Ya coba.
Oke. Terjawabnya nanti. Luar biasa. Oke, nice people, thank you banget udah teman-teman yang nonton. Saya merasa semangat untuk kemudian melihat potensi pariwisata kita lebih besar lagi ke depan. Dan insya Allah di momen ini teman-teman, ayo kita datang ke daerah-daerah yang punya potensi. Bahkan kalau perlu yang selama ini tidak dikenal, tidak tahu, kita ciptakan. Kalau kemudian pasar bisa diciptakan, maka wisata juga bisa kita pasarkan. Betul sekali kakak. Oke, time wisata. Thank you kakak.